melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Okey. Dah on ni. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Mustika dengan NIM 2204040053. Adapun tujuan dibuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nuriana SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana berdasarkan klasifikasi wacana. Analisis wacana adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks tertentu, baik itu secara tertulis maupun secara lisan, dan bagaimana makna itu dibangun melalui interaksi sosial ataupun budaya. Nah, dalam kajian wacana terdapat berbagai klasifikasi wacana berdasarkan sifat, tujuan, ataupun penyampaiannya. Saya akan jelaskan 5 analisis klasifikasi wacana, yang mana yang pertama itu ada klasifikasi wacana berdasarkan jenis-jenisnya, yang mana terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu ada wacana naratif. Nah, wacana naratif ini yaitu menceritakan suatu peristiwa ataupun cerita, baik itu fiktif ataupun nyata, yang mana ciri utamanya itu adanya alur cerita yang mencakup tahapan awal, tengah, dan akhir. Contohnya dapat kita lihat pada dongeng, cerpen, ataupun cerita-cerita sejarah. Analisisnya meliputi identifikasi tokoh, latar, dan alur, kemudian eksplorasi tema dan pesan moral, kemudian pola penggunaan bahasa seperti penggunaan kata kerja aksi atau kronologis. Nah, selanjutnya itu wacana deskriptif. Wacana ini menggambarkan suatu secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca ataupun pendengar. Contohnya ada pada deskripsi tempat, benda, ataupun perasaan seseorang. Analisisnya bisa merupakan identifikasi objek yang dideskripsikan, penggunaan kata sifat ataupun ungkapan visual. Dan kemudian strukturnya yaitu biasanya statis tanpa alur. Nah, selanjutnya itu ada wacana argumentatif, yang mana wacana ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca ataupun pendengar terhadap suatu pendapat ataupun pandangan seseorang. Nah, contohnya itu dapat kita lihat pada esai opini ataupun editorial atau pidato persuasif, yang mana analisisnya meliputi identifikasi argumen utama dan pendukungnya. Kemudian ada struktur logis dan hubungan sebab akibat. Dan kemudian penggunaan data atau bukti yang mendukung klaim. Nah, selanjutnya yaitu ada wacana ekspositoris. Wacana ini bertujuan untuk menjelaskan informasi ataupun konsep secara jelas dan terperinci. Contohnya dapat kita lihat pada artikel ilmiah, buku pelajaran, ataupun manual pengguna. Analisisnya bisa merupakan identifikasi tujuan penyampaian informasi tersebut. Dan kemudian itu penggunaan istilah teknis dan kalimat penjelasnya. Kemudian hubungan antara gagasan yang sistematis. Nah, selanjutnya itu ada wacana instruksional.
Nah, wacana ini berisi panduan atau perintah untuk melakukan sesuatu, seperti resep makanan contohnya kan. Nah, kemudian ada petunjuk manual, itu juga sebagai contoh. Nah, analisisnya itu bisa merupakan struktur yang jelas dan langsung. Kemudian ada penggunaan imperatif atau langkah-langkah yang berurutan. Nah, kemudian ada kesesuaian antara perintah dan hasil yang diharapkan. Kita masuk ke dalam klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi berdasarkan media. Yang pertama, yang mana dia terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada wacana lisan, yang mana wacana ini disampaikan secara verbal melalui komunikasi secara langsung. Contohnya bisa kita lihat pada ceramah, ataupun wawancara, atau percakapan sehari-hari yang kita lakukan. Analisisnya bisa berfokus pada intonasi, jeda, dan ekspresi nonverbal, dan konteks sosial dan hubungan antara pembicara. Kemudian ada penggunaan ujaran spontan dan struktur kalimat yang sederhana. Selanjutnya ada wacana tulis. Wacana tulis ini disampaikan dalam bentuk teks tertulis. Contohnya bisa kita lihat pada buku, artikel, ataupun surat. Analisisnya merupakan bisa kita lakukan itu diperhatikan pada struktur teks, baik itu pada pendahuluan, isi, penutup, dan pola kohesi dan koherensi dalam tulisan. Kemudian penggunaan tanda baca dan pilihan katanya. Nah, selanjutnya itu ada wacana multimodal, yang mana wacana ini menggunakan hubungan teks, menggabungkan teks, gambar, suara, ataupun video seperti dalam iklan atau media digital, yang mana analisisnya bisa merupakan hubungan antara elemen visual dan verbal, kemudian strategi menarik perhatian pembaca atau audiens, kemudian makna simbolik dalam elemen multimodal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi yang ketiga, yaitu klasifikasi berdasarkan konteks sosialnya, yang mana terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada wacana formal. Wacana formal ada digunakan dalam situasi resmi seperti berpidato, kenegaraan, atau rapat formal. Analisisnya bisa berupa penggunaan bahasa baku dan formal, kemudian pola komunikasi yang hierarkis, kemudian tujuan komunikasi yang jelas. Nah, selanjutnya itu ada wacana informal. Informal yaitu digunakan dalam situasi santai atau keseharian kita seperti dalam obrolan teman. Nah, analisisnya itu bisa berupa penggunaan bahasanya, non baku ya, idiom ataupun slang, bahasa slang. Nah, kemudian adanya elemen humor atau emosional. Kemudian juga bisa dari segi struktur komunikasi yang lebih fleksibel. Kemudian yang keempat, kita masuk pada yang keempat, klasifikasi berdasarkan fungsinya, yang mana terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada wacana informatif, yang bertujuan untuk memberikan informasi. Contohnya kita bisa lihat pada laporan berita. Nah, kemudian ada wacana persuasif, bertujuan untuk memengaruhi contohnya dapat kita lihat di iklan TV ya. Kemudian ada wacana ekspresif yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan, contohnya pada teks puisi. Kemudian ada wacana fatis. Fatis ini bertujuan untuk menjaga hubungan sosial seperti sapaan atau basa-basi. Kemudian yang kita masuk yang kelima nih. Yang kelima dari klasifikasi analisisnya wacana tadi ya, pendekatan pada analisis wacana. Yang pertama ada analisis struktural yang berfokus pada elemen internal teks seperti kalimat paragraf dan kata kunci. Kemudian analisis fungsional, yang mana bisa kita lihat fungsi dari wacana dalam konteks sosial. Kemudian analisis kritis, yaitu pengungkapan ideologi atau kekuasaan di balik wacana tersebut. Nah, itu tadi 5 klasifikasi wacana. Nah, dapat kita simpulkan analisis wacana melibatkan kajian mendalam terhadap bentuk fungsi, konteks, penggunaan bahasa dengan klasifikasi yang beragam. Nah, wacana dapat dianalisis untuk mengungkapkan makna tersembunyi, nilai sosial, dan tujuan komunikasinya.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.